Ya. Assalamualaikum Pak Jainal, apa kabar Pak Jainal? Sehat Pak? Waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah baik dan sehat Bu Ana. Iya, Alhamdulillah Pak Jainal. Saya ikut senang mendengarnya Pak Jainal sehat. Tapi saya amati hari ini Pak Jainal kelihatannya tidak bersemangat dan tidak seceria seperti biasanya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak? Ada yang bisa saya bantu mungkin? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Ana ada Hmm. waktu? Mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Oh. Nggak apa-apa, Pak. Insya Allah ada waktu kok. Jangan sungkan, insya Allah tidak mengganggu. Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak bisa tenang. Kalau Oh gitu. kepikiran macam Ha-ha. Kenapa, Pak? Kira-kira apa yang membuat Bapak tidak tenang dan terlihat seperti banyak pikiran gitu, Pak? ya, saya mengharapkan ada akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sih Bu. Jadi ada rekan Oh, yang mau mendengarkan keluh kesah saya. oh iya, Pak. Monggo silakan mungkin sedikit diceritakan dulu, Pak, masalahnya apa. Nanti kita diskusikan bersama gitu terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jainal seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan gitu eh, solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Bu. Bu Ana masih ingat nggak beberapa hari yang lalu Hmm. kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Oh iya, supervisi yang beberapa hari lalu ya, Pak. Gimana Pak kok bisa dapat teguran? Iya, Teguran yang seperti apa itu, Pak? ya begini Bu. Sebenarnya sih menurut saya ya tidak tidak masalah yang serius sih, bukan masalah yang begitu serius. Hmm. Itu Bu, kepala sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Itu. Oh gitu. Jadi yang menurut Pak Jainal ini tidak serius gitu ya, Pak ya masalahnya. Terus di proses mengajar yang bagaimana Pak yang dikritisi oleh kepala sekolah itu? Apakah Bapak dinilai kurang mengelola kelas atau yang seperti apa, Pak? Jadi begini Bu, eh, waktu itu beliau keberatan itu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Jadi Oh, mm. itu yang Lalu jadi masalah gimana? dia. Heeh. Lalu gimana tanggapan Pak Jainal terhadap respon dan kritikan yang disampaikan dari kepala sekolah tersebut, Pak? Sejujurnya sih Bu, eh, Mm-mm. menyampaikan saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber bisa Mm-mm. dari buku referensi perpustakaan dan sumber lainnya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu, kurang apa ya, kurang diterima. Jadi saya Oh gitu. Heeh. Jadi kurang lebih masalahnya seperti itu Pak ya yang membuat Pak Jainal tuh kurang berkenan gitu, kurang nyaman. Lalu kalau gitu coba saya izinkan saya bertanya dulu ya Pak. Selama ini kira-kira
apa saja yang sudah Pak Jaina lakukan gitu dalam kegiatan proses belajar dan mengajar di kelas Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku-buku di perpustakaan, lalu menayangkan video Hmm, untuk pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu yang saya gunakan, Bu. oke. Lalu kenapa eh, alasan apa gitu Pak Jaina kok tidak menggunakan buku teks Pak? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, sih, Bu. Murid-murid juga Mm-mm. termotivasi. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang saya lakukan pembelajarannya. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya itu sudah bagus ya Pak Jainal. Kalau soal output menurut Pak Jainal, bagaimana hasilnya Pak? Ketika Pak Jainal menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Kan seperti yang kita ketahui bersama ya Pak, bahwa karakter dan profil belajar para murid kita itu kan beragam gitu. Tentu gaya belajarnya juga beragam. Apakah yang Bapak lakukan itu sudah memenuhi keberagaman siswa itu belum Pak? Oh iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya, Bu ya? Dan selama ini Ya. menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal sih. Nah, itu Pak, mungkin menurut kepala sekolah itulah salah satu pentingnya menggunakan buku teks juga sebagai sumber belajar. Jadi, harapan dari kepala sekolah kemarin itu ya supaya Bapak mungkin lebih lengkap lagi gitu Pak menggunakan sumber belajarnya untuk memenuhi keberagaman gaya belajar siswa gitu Pak. Saya pikir ada benarnya juga pendapat Ibu ini. Iya. Oh, Pak, jadi setelah Bapak bercerita ini, sekarang gimana Pak perasaannya Pak Jainal? Ya, Bu, terima kasih sekali, Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman ini. Akan Mm-mm. tetapi masih ada ya yang sedikit mengganjal, Bu. Masih ada sedikit yang mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Oh gitu. Jadi masih ada hal lain lagi yang membuat Pak Jainal resah gitu ya Pak? Apa Pak kayak yang membuat Bapak resah setelah selain permasalahan tadi? Sebetulnya membuat saya resah tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut pada pengawas kita, Bu. Saya takut nanti akan Oh. jadi masalah di kemudian hari. Itu, Bu, yang jadi masalah saya. Oh begitu. Kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah Pak Jainal ini sebenarnya bisa diselesaikan gitu Pak. Ini juga bisa menjadi refleksi untuk Pak Jainal. Kemudian Pak Jainal juga bisa mempersiapkan diri saja gitu. Jika nantinya misalnya Pak Jainal memang dipanggil atau ditegur oleh pengawas, ya Pak Jaina sudah bisa menjelaskan gitu masalahnya yang terjadi sebenarnya seperti apa. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif kok Pak, sehingga menambah pemahaman dari Pak Jainal gitu. Pak Jainal akan mendapatkan umpan balik yang positif sepertinya sih Pak, nggak akan sampai dimarah-marah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau tidak, Bu ya? Mudah-mudahan sih enggak ya Pak ya. Yang penting Bapak menyiapkan aja jawabannya dengan sebaik mungkin. Insya Allah enggak deh Pak, enggak sampai dimarah-marah gitu. Oke. Mudah-mudahan sih, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Iya, amin amin. Mudah-mudahan eh,
nanti permasalahannya selesai gitu ya Pak. Jadi selanjutnya dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi ya, selanjutnya rencananya Pak Jainal apa Pak? Ya Bu, saya berniat menemui beliau sih Bu untuk membicarakan hal ini Bu. Hmm. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik buat saya. Iya, itu sih rencana yang bagus Pak. Saya setuju gitu. Mudah-mudahan ya ada titik tengah ya Pak dari permasalahan itu ya Pak. Ya Bu, saya berencana bahwa saya akan juga akan menemui Pak Kepala Sekolah dan Hmm. saya juga akan meminta maaf kepada beliau sih. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga Wah, Mas. meminta, Ha, di samping itu juga meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Wah, Masya Allah itu Pak, udah luar biasa sekali langkah yang akan Bapak ambil itu saya sangat setuju sekali dengan ide itu Pak. Ya Bu, setelah itu saya akan mulai memakai nanti buku teks itu untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Hmm. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan sih Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid sih Bu. Iya, Insya Allah kalau terkait itu apa namanya sudah baik lah Pak. Insya Allah juga nanti respon kepala sekolah juga akan baik gitu. Saya setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Jaina gitu. Gimana sekarang perasaannya sudah makin plong ya Pak ya? Alhamdulillah Bu, syukurlah ini udah saya merasa lega karena Hmm. jujur saya takut salah-salah dalam mengambil keputusan atau langkah dan penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita gitu ya. Takutnya nanti malah jadi tambah parah dan melebar kemana-mana, itu yang saya tahu. Iya, Alhamdulillah Pak, saya juga merasa senang, saya bersyukur pada akhirnya Pak Zainal sudah merasa lega gitu. Dan Pak Zainal tadi sudah merencanakan apa-apa saja yang akan dilakukan gitu. Sesegera mungkin ya Pak, mungkin akan nemuin kepala sekolah ya Pak ya. Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi pada Baik, tahap baik. pada tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian Bu, saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan Hmm, kepada tentang penggunaan BBM. Secepatnya baik. saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui beliau. Iya Pak, itu sudah bagus sekali lah Pak. Kemudian ada pihak lain yang mungkin bisa membantu Bapak mungkin ya Pak. Eh, Terkait dengan masalah ini sih Bu, saya butuh sekali dukungan dan komunikasi dengan teman-teman guru yang lain. Sehingga barangkali nanti saya bisa sama-sama saling mengingat. Wah, itu idenya makin makin bagus sih Pak. Semoga nanti bisa terrealisasi, bisa cepat selesai. Terus Pak Jainal juga bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang baik gitu. Jadi nggak kepikiran lagi gitu ya Pak ya. Ya, amin, amin Bu, amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ini Bu, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega sudah enak dan lega. Iya. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk
para murid kita ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak Jaina. Saya juga senang Pak Jaina sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan obrolan kita dan diskusi kita hari ini makin membuat Pak Jainal merasa lebih tenang lagi gitu. Kemudian ya bisa ceria lagi gitu, Pak. Jangan sungkan nanti lain waktu jika memang kita ada waktu untuk berdiskusi lagi, boleh. Saya dengan senang hati insya Allah membuka apa ya kesempatan untuk kita berdiskusi sih, Pak. Ya Bu, sama-sama terima kasih sekali Bu. Eh, ini Ya. mohon maaf ini Bu, ya saya ini itu kebetulan saya ada janji dengan para murid saya Bu. Mereka akan Oh hadir iya, upacara. Nah, sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti dia. iya, monggo Pak Jana, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bu. Terima Iya, kasih. sama-sama Pak Jana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, Kita bertukar peran ya, Pak. ya, bentar, Bu. Bu sudah ngirim ya? Pak, Bentar, Bu. Salah kok saya masuk. udah. Suara Kak Jana bisa dikerasin lagi, Pak. Ini udah full. Oh, Bapaknya yang waktu ngomong. oh, Waktu Bapak ngomong. emang kurang kelas ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa sih, aman. Insya Allah mudah-mudahan. Saya juga nge-record di ini, di handphone. Oke, oke. Oke, sudah ya Pak. Berarti sekarang bergantian. Bapak Jaina sebagai coach, saya sebagai coach ya Pak. Iya Bu, Ya, siap-siap Bu. monggo Pak. Assalamualaikum Bu Ana, apa kabar hari ini Bu Ana? Alhamdulillah Pak, baik, sehat insya Allah. Alhamdulillah, saya juga ikut senang nih mendengarnya Bu. Eh, saya amati nih, maaf ini Bu ya, saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan eh, ceria biasanya ini. Kalau boleh tahu kira-kira Ibu ada masalah apa ya? Oh gitu, kelihatan ya Pak. Saya sebenarnya sudah berusaha untuk ya seperti biasanya gitu. Tapi mungkin barangkali masih terlihat ya Pak. Iya, begini Pak. Ya sebenarnya saya ada hal-hal yang sedikit mengganggu pikiran saya gitu. Tapi saya bingung ini mau menceritakannya ke siapa gitu, sehingganya saya pendam sendiri. Tapi ternyata ya belum menemukan titik temu ini terkait apa-apa yang saya rasakan gitu. Mungkin seandainya tidak mengganggu, jika ada waktu, saya ingin berdiskusi ini dengan Pak Jainal terkait hal-hal yang saya alami ini, Pak. Ada waktu Oh, enggak ya, Pak? insya Allah Bu, insya Allah saya ada waktu. Dan jangan sungkan-sungkan Bu, tidak apa tidak mengganggu saya kok, tidak mengganggu kegiatan-kegiatan saya. Oh iya, Alhamdulillah Pak. Jika tidak mengganggu, saya minta waktunya untuk berdiskusi sebentar gitu hari ini. Jadi apa ya yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu tuh? Dan kira-kira apa yang Bu Ana harapkan dari hasil percakapan kita nanti? Iya, jadi begini Pak, gitu. Saya tuh merasa akhir-akhir ini siswa saya itu terkait tingkat kedisiplinannya itu sedang menurun gitu Pak. Anak-anak tuh berangkat ke kelas itu terlambat. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan itu juga mereka tidak berperan aktif, sering terlambat gitu Pak.
pada intinya kedisiplinan mereka sedang turun gitu Pak. Itulah yang membuat saya itu kepikiran gitu akhir-akhir ini. Gimana caranya untuk meningkatkan kedisiplinan mereka gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Ana Iya merasa Pak. bahwa Ibu itu tidak disiplin waktu tidak di tidak disiplin waktu gitu ya Bu ya. Hmm. Iya betul Pak. Sering terlambat masuk kelas dan sulit dikondisikan ketika ada kegiatan. Mm-mm. Hmm. Baik Bu, saya mengerti. Kemudian menurut Ibu apa yang menjadi penyebab tingkat kedisiplinan siswa Ibu itu menurun? Iya, saya sudah coba ajak diskusi sih Pak dengan anak-anak ini. Jadi ketika ada siswa kayak yang terlambat, itu saya tanya dulu gitu, kenapa penyebabnya dia terlambat itu karena apa? Kemudian ya saya coba bangun komunikasi dulu lah gitu dengan mereka penyebabnya apa, saya tanya benar-benar gitu. Ya mereka akhirnya menceritakan gitu alasannya terlambat itu ya beragam gitu Pak. Ada yang karena memang mereka dari diri mereka sendiri yang memang tidak terbiasa tepat waktu. Ada yang karena memang sekolah saya kan di asrama ya Pak. Jadi ya, ada yang mengantri air, ternyata airnya habis ketika mandi, ada yang ngantri makan, ternyata ya kehabisan makan, atau ya faktor lain banyak lah gitu yang ternyata yang menyebabkan mereka itu terdatangnya terlambat, Pak. Oh begitu. Selanjutnya apa saja nih yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi hal-hal tersebut? Sejauh ini yang saya lakukan, saya berupaya pelan-pelan memberikan pemahaman sih Pak ke murid-murid saya gitu bahwa ya eh, tepat waktu, disiplin waktu, ataupun hal positif lainnya itu dilakukan ya untuk diri mereka sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Dan itu sangat penting untuk mereka miliki nanti ketika sudah hidup di masyarakat gitu. Saya coba bangun komitmen dengan mereka gitu. Kalau kalian tidak tepat waktu ya banyak resikonya gitu. Seperti nanti di kelas jadi tidak fokus, mengganggu temannya. Dan ya begitulah Pak. Saya coba kasih pemahaman gitu ke mereka bahwa menumbuhkan kesadaran ke mereka bahwa ya disiplin waktu itu penting gitu Pak. Oh, ya, ya sebenarnya itu sudah bagus Ibu Ana. Ibu sudah berusaha untuk memberikan pemahaman ke siswa dan membuat kesepakatan dengan siswa. Saya rasa itu sudah merupakan langkah yang tepat. Jadi bisa dilanjutkan dan diteruskan. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Tapi saya merasa ya apa yang saya lakukan tuh belum optimal gitu Pak. Sejauh ini masih saja ada siswa yang terlambat gitu. Makanya saya makin ini harus seperti apa lagi gitu. Oh, eh, begitu Ibu betul merasa belum maksimal Bu ya. Oh, oh Pak. Jadi situasi ideal seperti apa yang Ibu harapkan pada murid Ibu? Ya saya berharap murid-murid saya memiliki kesadaran gitu Pak bahwa ya disiplin waktu itu penting dan itu untuk diri mereka sendiri gitu. Terus jadi tidak ada yang terlambat, mereka jadi antusias mengikuti pembelajaran, mengikuti kegiatan. Ya kayaknya harapan semua guru seperti itu ya Pak. Anak-anak itu sudah tumbuh kesadarannya sendiri gitu. Jadi nanti berguna untuk kehidupan mereka di masyarakat juga. Gitu sih Pak. Ya, betul sekali, Bu. Sepertinya itu impian semua guru ya, Bu ya. Iya Pak. Memiliki siswa-siswa yang memiliki kesadaran untuk melakukan budaya positif. Itu bagus Mm-mm. sekali, Bu. Semoga nanti kondisi ideal ini bisa terwujud ya, Bu Ana ya. Iya, mudah-mudahan amin, Pak. Jadi selanjutnya
dari apa yang sudah Ibu bahas selama ini, apa rencana Ibu Ana nih selanjutnya? Mungkin saya sih kepikiran untuk melakukan koordinasi mungkin ya Pak, dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu saya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa ini. Mungkin saya nanti akan ngobrol dengan rekan-rekan sejawat gitu untuk membantu menyukseskan gitu langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Kan kalau saya bekerja sendiri hasilnya juga kurang maksimal ya Pak. Mungkin saya akan bekerja sama gitu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Terus mungkin bekerja sama dengan wali asrama ya Pak. Kan kalau wali asrama di sini sebagai pengganti orang tua yang mendampingi siswa di rumah gitu. Jadi saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa dilibatkan lah gitu Pak. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kedisiplinan siswa gitu. Iya Bu, oh, itu rencana yang bagus sekali Bu. Jadi eh, ada kolaborasi, diperlukan kolaborasi antara ibu dengan sekolah, dengan asrama karena anak itu Hmm, sama Bu ya. Ya, jadi kolaborasi itu sangat penting sekali. Nanti iya betul Pak. kolaborasi juga dengan pihak-pihak mungkin guru yang bersangkutan yang mengajar di kelas juga. Eh, Iya Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Hmm. Ya, saya mungkin tetap akan terus berupaya, yaitu tadi ya Pak, pelan-pelan memberikan pemahaman gitu ke anak-anak gitu, kemudian membangun komitmen ke anak-anak gitu. Mungkin saya coba gitu ketika nanti, kemarin saya coba ketika upacara gitu, mereka datangnya telat 20 menit nih gitu. Maka saya berkomitmen dengan mereka, nanti ketika kamu telat 20 menit, maka nanti selesai upacara kamu akan ditambah lagi nih 20 menit sebagai konsekuensi keterlambatan kamu gitu. Mungkin saya akan pelan-pelan itu sih Pak, terus memberikan pemahaman ya dan membangun komitmen gitu dengan mereka. Kalau telat, konsekuensi logis yang mereka terima seperti apa gitu. Jadi mereka sadar untuk tepat waktu gitu Pak. Masya Allah Ibu Ana, langkah penyelesaian Ibu Ana sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu ini. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Saya sekarang jadi merasa lega gitu. Saya juga jadi lebih termotivasi nih, lebih semangat karena merasa ada yang mendukung dan sepemahaman ini dengan saya gitu Pak. Iya, Alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur sekali sama Ibu. Pada akhirnya Ibu Ana sudah merasa lega. Ya terus dari yang sudah Ibu Ana rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan Ya, itu? Adakah ah, batasan waktunya? insya Allah saya akan melakukan secepatnya sih Pak. Ini kan diawali di awal semester ini ya. Alhamdulillah nanti kita kerjasama gitu dengan pihak TNI yang ahlinya langsung untuk coba memberikan pemahaman dan mendisiplinkan siswa gitu. Mudah-mudahan itu nanti memberikan pengaruh ke anak-anak dan menjadi langkah awal bagi kami untuk terus berupaya mendisiplinkan anak-anak di sekolah, Pak. Iya Bu Ana. Untuk selanjutnya Bu, dukungan apa nih yang kira-kira Bu Ana butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu anak tersebut? Eh, saya sangat berharap sekali mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah sih Pak, gitu dari guru-guru, dari rekan sejawat yang bisa membantu saya untuk melaksanakan semua apa ya, semua program-program yang mendukung peningkatan kedisiplinan siswa gitu dan tentunya mungkin dukungan dari kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan yang bisa dia apa ya
disusun untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan budaya positif lainnya gitu, Pak. Oh iya. Selanjutnya Bu, tuh, bentar Bu. Eh, Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya, Pak ya. ya Bu. Ide Ibu ini sudah bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Terus Bu Iya, Ana Pak. dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Jadi kembali ke lingkungan Ibu, menghadapi anak-anak, suasana hati Ibu sudah tenang dan Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Jainal, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan ketidaknyamanan saya. Saya bersyukur sekali gitu hari ini bisa berdiskusi. Kemudian saya jadi lega, saya jadi merasa termotivasi lebih gitu dan semangat untuk melaksanakan dan merealisasikan apa-apa yang tadi sudah kita bahas gitu, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah ya, menyempatkan waktu. Mohon maaf mengganggu waktunya. iya Bu, sama-sama Bu, tidak apa-apa Bu. Saya Ya, ikhlas, terima kasih. sama-sama Bu. Nah, lain waktu nanti kalau saya kiranya ada hal-hal yang mengganjal lagi, kiranya berkenan ya Pak untuk kita berdiskusi kembali ya Pak. Bu, siap Bu, siap. Saya berkenan sekali Bu, terbuka untuk Ibu. Kita berkolaborasi, bertukar pendapat. Oke, Untuk ya, terima kasih ya Pak. ya sama-sama Ya, Bu. saya pamit Pak, mau Ya, melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.